saya ingin menjelaskan tentang pelaku-pelaku ekonomi yaitu BUMN. Pengertian BUMN: secara umum, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Negara dalam hal ini khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan usaha milik negara juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba. Tujuan berdirinya badan usaha milik negara berbasis nirlaba ini adalah menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Badan usaha milik negara hadir sebagai perwujudan pemerintah dalam berperan sebagai pelaku ekonomi. Selain itu, soal permodalan badan usaha milik negara baik sebagian maupun keseluruhan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bahkan pengertian dari BUMN sendiri telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1. Dalam pasal tersebut disebutkan jika badan usaha milik negara merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Dari modalnya sendiri diperoleh melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara dan sengaja dipisahkan. Dalam pasal tersebut juga disebutkan jika kegiatan utama badan usaha milik negara adalah mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Fungsi BUMN: adapun beberapa fungsi badan usaha milik negara semuanya ditunjuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan berdirinya badan tersebut. Tujuan berdirinya badan tersebut berikut beberapa fungsi dari berdirinya badan usaha milik negara. Sebagai badan penyediaan produk baik itu barang dan jasa bagi masyarakat, dalam hal ini rakyat Indonesia. Berfungsi sebagai salah satu media bagi pemerintah untuk membuat kebijakan perekonomian. Sebagai alat untuk menciptakan lapangan kerja. Berfungsi sebagai pendapatan atau devisa negara. Badan usaha milik negara juga bisa dijadikan media pengembangan usaha kecil termasuk UKM serta koperasi. Sebagai salah satu simultan atau istilah adalah pendorong munculnya beberapa peluang usaha baru. Ini ada hubungannya dengan fungsi sebelumnya yaitu menciptakan lapangan kerja. Pengelolaan sumber daya alam milik negara juga perlu diatur dengan benar. Maka dengan adanya badan usaha milik negara inilah bisa dijadikan pengatur yang tepat. Badan usaha milik negara juga berfungsi sebagai pelopor pembangun dari beberapa macam sektor usaha yang sekiranya belum terjamah oleh sektor swasta. Ciri-ciri: setelah mengetahui pengertian serta fungsi BUMN, upaya lebih paham sebaiknya perlu tahu juga tentang apa saja ciri-cirinya. Secara umum, ciri badan usaha milik negara ini ada 6. Ciri-cirinya yaitu 1. Sebagai sumber pemasukan negara. Ciri umum utama dari badan usaha milik negara adalah sebagai sumber pemasukan negara. Dana yang diperoleh negara selama ini sebagian besar berasal dari sini. Badan usaha milik negara kerap kali melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan barang bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi pemasukan negara secara rutin. 2. Pemerintah memegang kekuasaan penuh. Dalam lingkup kegiatannya, badan usaha milik negara ini diawasi, dikontrol, serta dikuasai penuh oleh negara. Upaya untuk memegang penuh kekuasaan ini bertujuan supaya menghindari penyelewengan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Segala resiko ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, semua kekuasaan di tangan negara atau pemerintah, maka resiko pun sepenuhnya ditanggung oleh mereka.
Pada intinya, pemerintah atau negara punya tanggung jawab dan hak penuh atas operasional BUMN. Jadi, bagaimana jalannya badan usaha milik negara semua tergantung bagaimana pemerintah memegang kendali. 4. Melayani kepentingan umum dan pelayanan untuk publik. Tujuan utama badan usaha milik negara dibentuk memang pada dasarnya untuk melayani masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari bidang usaha yang dijalankan, mulai dari pelayanan listrik, komunikasi, air, dan sebagainya. 5. Kepemilikan saham bisa dimiliki masyarakat. Soal kepemilikan saham, sebenarnya badan usaha milik negara tidak hanya dimiliki oleh pemerintah atau negara saja. Pihak lain juga ternyata boleh untuk menguasainya. Namun pihak lain selain negara yang ikut memiliki saham juga tidak boleh sembarangan. Mereka yang memiliki saham badan usaha milik negara jumlahnya tidak boleh lebih dari 50% kepemilikan pemerintah. 6. Menyediakan produk yang merupakan kebutuhan masyarakat. Badan usaha milik negara juga memiliki ciri menyediakan produk atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat. Lebih sederhananya, jika badan usaha milik negara tidak menyediakan suatu produk atau jasa, maka masyarakat akan sangat sulit untuk mencarinya. Contoh, ada banyak sekali contoh BUMN di Indonesia. Tentu saja badan usaha milik negara tersebut bergerak dalam berbagai bidang yang berbeda. Berikut apa saja contoh dari badan usaha milik negara sesuai dengan bidang masing-masing. Bidang pemberdayaan energi, contohnya seperti PT PLN yang menyediakan kebutuhan listrik masyarakat, PT Perusahaan Gas Negara, PT Tambang Bukit Asam yang menyediakan bahan bakar batu bara. Bandar udara, badan usaha milik negara dalam bidang ini masih dipegang oleh PT Angkasa Pura. Angkutan darat, contohnya seperti Perum Damri menyediakan layanan bus serta PT Kereta Api Indonesia. Logistik, misalnya PT Pos Indonesia dan Perum Bulog. Penerbangan termasuk PT BNI, BRI, PT BTN, serta PT Bank Mandiri Tbk. Farmasi seperti PT Kimia Farma Tbk serta PT Bio Farma. Bidang asuransi ada PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Taspen, serta PT Jamsostek. Jasa konstruksi termasuk PT Adikarya Tbk, PT Istaka Karya, PT Hutama Karya, serta Perum Pengembangan Perumahan Nasional. Bidang pelayaran ada PT Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia. Usaha penerbangan sudah ada PT Garuda Indonesia. Itu tadi beberapa contoh dari badan usaha milik negara di Indonesia. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Haji. Saya dari kelas 4A, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas soal badan usaha milik swasta, yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Tanpa berlama-lama, mungkin bisa saya mulai. Badan usaha milik swasta merupakan suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini bisa dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Dan ada dua jenis usaha swasta, yaitu badan usaha swasta dalam negeri, yang artinya suatu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh masyarakat dalam negeri, dan
Kedua, badan usaha swasta asing, yang dimana suatu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh asing, tentu saja. Lalu ada fungsi dari badan usaha milik swasta, yaitu yang pertama, untuk rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk rekan dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, merupakan dinamisator dalam sebuah perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir, merupakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Lalu ada peranan BUMS atau badan usaha milik swasta. Yang pertama, untuk mitra dari BUMN atau badan usaha milik negara. Yang kedua, untuk penambah produksi nasional. Yang ketiga, untuk membuka kesempatan kerja. Lalu untuk penambah kas negara dan pemacu pada pendapatan ekonomi. Lalu untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan suatu kegiatan dalam pengelolaan dan mengusahakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Lalu untuk membantu pemerintah dalam pemerataan pendapatan. Lalu ada ciri-ciri dari BUMS atau badan usaha milik swasta. Yang pertama, yaitu badan usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Badan usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Lalu pengawasan yang dijalankan secara hierarki dan fungsional oleh si pemegang perusahaan. Dan terakhir, untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu ciri-ciri BUMS berdasarkan kepemilikan, yaitu usaha badan swasta perseorangan, yaitu pemilik dari badan usaha adalah perseorangan. Pemilik merupakan pemegang tertinggi kekuasaan yang mengatur segala usahanya. Lalu ada usaha badan swasta persekutuan, yaitu pemilik badan usaha persekutuan 2 atau lebih. Lalu kewenangan badan usahanya ditetapkan pada perjanjian persekutuan. Lalu ada contoh BUMS di Indonesia seperti PT Jarum, PT Holcim, PT Fast Food, dan lain-lain sebagainya. Bentuk-bentuk BUMS atau badan usaha milik swasta, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan, yang dimana suatu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang yang merupakan si pemilik perusahaan. Lalu yang kedua ada firma, yaitu suatu persekutuan 2 orang atau lebih dalam mendirikan atau menjalankan perusahaan dengan satu nama dan membagi suatu keuntungan dari hasil yang didapatkannya. Lalu yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV, yang artinya suatu persekutuan 2 atau lebih orang yang beberapa sekutu atau anggota hanya menyerahkan modal dan sekutu yang lainnya menjalankan perusahaan. Lalu yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT, yang dimana artinya suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang berbadan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham. PT mempunyai kemampuan mendapatkan modal dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa sampai informasi ini kepada Bapak atau Ibu dosen yang terhormat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Melati dari kelas 4A, Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra.
Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Pertama adalah pengertian koperasi. Apa itu koperasi? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi sendiri ada 7, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan koperasi bersifat demokratis, pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Berikutnya adalah jenis-jenis koperasi. Koperasi sendiri memiliki 5 jenis. Yang pertama, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, yaitu koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam yang prinsipnya memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Misalnya, koperasi simpan pinjam dengan anggota petani, nelayan, atau karyawan. Yang kedua, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak, dengan berusaha membuat sendiri barang-barang atau jasa kepada para anggotanya, seperti koperasi jasa, angkutan barang, atau orang. Yang ketiga, koperasi produsen, yaitu koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang-barang hasil produksi. Yang keempat, koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang, seperti koperasi pemasaran elektronik. Dan yang kelima, koperasi jasa, yaitu koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada para anggotanya, seperti koperasi jasa, angkutan barang, atau orang. Sekian penjelasan tentang koperasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Berikut adalah kutipan tentang koperasi dari Bung Hatta. Makmur koperasinya, makmurlah hidup anggotanya. Rusak koperasinya, rusaklah hidup anggotanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahda Fauzia dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Wiralodra Indramayu. Di sini saya akan membahas tentang peran dan fungsi pelaku ekonomi bagi perekonomian Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelaku ekonomi, maka kita harus pahami dulu apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan seseorang, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku ekonomi terbagi menjadi 4 golongan, yaitu rumah tangga, masyarakat, instansi perusahaan pemerintah, atau negara yang mempunyai peran masing-masing dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada peran rumah tangga, merupakan pelaku ekonomi dengan skala yang kecil. Perannya sebagai produsen. Dalam hal ini, sebuah rumah tangga menciptakan dan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, yaitu konsumen. Dari kegiatan memproduksi ini, rumah tangga bisa menimbulkan manfaat yaitu memiliki usaha sendiri sebagai mata pencaharian, bisa menyewakan faktor produksi yang dimiliki, dan bekerja untuk pihak lain. Berperan sebagai distribusi. Ketika sebuah rumah tangga berperan sebagai distributor, maka akan melakukan usaha membuka toko dan berdagang untuk mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, peran sebagai peran konsumen. Setelah mendapatkan penghasilan dan dari kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi, maka akan melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, konsumsi sering disebut sebagai kegiatan utama dalam rumah tangga. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti jumlah pendapatan, status sosial ekonomi keluarga tersebut, harga barang dan jasa, serta anggota keluarga. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari rumah tangga, sehingga juga berperan dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, berperan sebagai produsen. Kegiatan produksi ini dilakukan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mendapatkan penghasilan. Contohnya, ibu-ibu PKK yang menghasilkan kerajinan tempat tisu lalu menjualnya. Kegiatan produksi di kalangan masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menjadi peluang kerja bagi orang lain, tidak memerlukan modal dan peralatan yang besar, usaha ekonomi bergerak di ruang lingkup yang kecil, serta membutuhkan tingkat pendidikan dan ketahuan dan keahlian yang tidak tinggi. Berperan sebagai distributor. Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan tersebut akan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, berperan sebagai konsumen. Sama dengan rumah tangga, kelompok masyarakat juga membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka itu mereka akan mengkonsumsi produk yang dihasilkan.
Yang ketiga ada instansi perusahaan. Perusahaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perusahaan juga memiliki peran yang penting dalam berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Berperan sebagai produsen, perusahaan lebih banyak berperan dalam kegiatan produksi suatu barang atau jasa, maka perusahaan berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua ada berperan sebagai distributor. Kegiatan distribusi tidak kalah penting dengan kegiatan ekonomi lainnya karena tanpa adanya distribusi, produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau kalangan lainnya tidak akan laku, yang nantinya akan menimbulkan kerugian. Maka kegiatan distributor terdiri dari mengadakan perdagangan, melakukan promosi, mempunyai alat transportasi, dan memperluas pasaran dengan membuka cabang perusahaan. Berperan sebagai konsumen. Berperan sebagai konsumen sangat menunjang kegiatan ekonomi lainnya, misalnya kegiatan produksi yang membutuhkan barang atau jasa lainnya, seperti memerlukan bahan pokok produksi, membutuhkan alat dan bahan, serta memberikan gaji pada karyawan. Yang keempat ada pemerintah atau negara. Dalam hal ini, pemerintah merupakan lembaga yang bertanggung jawab membantu memperlancar kegiatan ekonomi. Yang pertama, berperan sebagai produsen. Ketika berperan sebagai produsen, pemerintah membantu mewujudkan kemakmuran rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pemerintah berperan dalam kegiatan ekonomi sebagai produsen harus dilaksanakan di seluruh bidang perekonomian. Contohnya, terdapat BUMN yang berfungsi untuk memberikan bantuan untuk perekonomian nasional dan golongan ekonomi yang rendah untuk menjalankan usaha, menjadi pelopor dalam kegiatan usaha yang belum tercapai oleh swasta dan koperasi, serta memperoleh keuntungan dan dengan menyediakan barang dan jasa dengan kualitas yang baik dan cukup untuk masyarakat. Yang kedua, berperan sebagai distributor. Di bidang ini, pemerintah berperan untuk menyalurkan barang dan jasa dari daerah yang mempunyai kelebihan yang nantinya akan disalurkan ke daerah yang kekurangan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan merata. Yang ketiga, berperan sebagai konsumen. Pemerintah juga membutuhkan barang atau jasa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka, di sini pemerintah akan berperan sebagai konsumen untuk melaksanakan tugasnya. Misalkan, pemerintah membutuhkan beberapa peralatan. Maka di sini peran pemerintah sebagai konsumen bertujuan untuk meratakan tingkat kesejahteraan rakyatnya dan membangun fasilitas negara. Fungsi dari pemerintah sebagai konsumen yakni membangun model sosial sebesar mungkin. Pemerintah berfungsi dalam mengatur ekonomi, menciptakan dan memelihara kesenjangan pertumbuhan ekonomi, dan melindungi rakyat dari pengaruh negatif kesenjangan ekonomi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.